Geram, Farhad Abbas yang secara belak-belakan menyebut sikap Novi telah menzolimi Agus Salim, korban penyiraman air keras di tengah kisruh uang donasi 1,5 miliar rupiah. Farhad menuding Novi telah menzolimi Agus karena uang donasi seluruhnya sudah berada di rekening yayasan milik Novi dengan cara yang diduga mengandung ancaman dan intimidasi. Namun, kini Agus dibiarkan kelimpungan dihujat netizen dengan tuduhan menyalahgunakan uang donasi 1,5 miliar guna pengobatan mata. Farhad Abbas juga dengan keras menanggapi kabar adanya petisi mengembalikan uang donasi hingga pernyataan dokter yang menyesalkan pernyataan Agus dan keluarga soal pengobatan BPJS di rumah sakit. Tak hanya itu, Farhad juga dengan suara lantang menantang artis Emma Waroka dan selebgram John LBF yang justru memojokkan Agus dengan kondisi matanya yang saat ini sudah hancur dan buta. Lantas siapa menurut Farhad Abbas di balik framing bahwa Agus Salim seakan-akan sosok penjahat menyalahgunakan uang donasi miliaran rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan, gitu, supaya dapat uang donasi. Kisruh uang donasi yang diterima Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya, dan kini sudah dikembalikan kepada yayasan milik Novi, kian memanas. Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus melihat sikap Novi yang justru masih berusaha membuat klarifikasi terkait uang donasi 1,5 miliar rupiah membuatnya semakin merasa geram. Pasalnya, hal itu dilakukan Novi justru ketika seluruh uang donasi tersebut sudah tidak ada di tangan Agus dan sudah dipindahkan ke rekening yayasan milik Novi. Tetapi berbagai framing kini muncul ke jagat maya membuat seakan-akan Agus telah menyalahgunakan uang hasil donasi untuk pengobatan matanya. Dan Farhad melihat bahwa menghadapi berbagai hujatan netizen terhadap dirinya, tidak ada upaya dari Novi untuk membantah itu. Padahal uang donasi tersebut sudah lama ada di tangan Novi. Sehingga Agus saat ini merasa tertekan, bahkan mengalami depresi hingga mau mengakhiri hidupnya di tengah perjuangannya menyembuhkan matanya yang besar kemungkinan tak bisa melihat lagi seperti semula lantaran sudah hancur. Itulah yang membuat Farhad menilai sikap Novi selama ini menzalimi Agus karena uang donasi itu sudah seharusnya hak milik Agus sebagai korban dan kini kehilangan penglihatan, tapi justru dituding Farhad justru dirampas Novi. Saya dibilang jual kesedihan, saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan, gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan, gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu apapun yang terjadi. Bahwa seolah-olah harta donasi digunakan salah. Uangnya ada, masih ada. Yang kau hujat itu kenapa dikuasai dan apa legalitas kapasitas daripada Novi sebagai yayasan untuk menggunakan atau merampas uang tersebut walaupun dia katakan penyerahan tidak benar. 1 miliar itu adalah dengan cara yang tidak benar. Itu yang kita pertanyakan. Kenapa? Dia bilang hanya melihat mutasi, tiba-tiba diamankan, tiba-tiba orang buta tanda tangan jempol. Itu yang ditanya sama Agus. Yang 300 ditekan lagi, diancam lagi, dinas sosial akan diviralkan segala macam, itu ada buktinya. Terus dia menggunakan bahasa, saya cuma menekankan. Iya, menekankan itu mengancam, menakut-nakutin.
setelah uang di tangan lu juga lu masih ngomong, masih mempermalukan orang ini. Jadi saya ingatkan lagi, NP, lebih baik kamu kembalikan aja uang yang bukan hak kamu. Farhad Abbas juga menilai Novi sempat menakut-nakuti Agus agar mengembalikan uang donasi seluruhnya ke rekening yayasan milik Novi, lalu membuat framing ke publik seolah-olah Agus adalah penjahat. Padahal menurut Farhad, status Agus sejak awal hanyalah korban yang membutuhkan bantuan untuk pengobatannya. Apalagi dengan adanya petisi yang sedang ramai untuk mengembalikan uang donasi untuk Agus. Farhad juga menilai yang membuat petisi ini sebenarnya tidak tahu duduk permasalahan yang sedang terjadi. Menurut Farhad Abbas, membuat pernyataan atau melakukan hal yang keliru adalah menegur atau meluruskan, tidak justru membuat Agus terlihat jahat di mata publik. Inilah yang dimaksudkan Farhad menilai Agus benar-benar terzolimi dalam kisruh donasi saat ini. Kita juga mengucapkan terima kasih sampai sampean. Yang kita salahkan adalah kamu membuat orang buta dibully. Kamu mengancam, menakut-nakuti dia sehingga orang yang memegang uang untuk penyembuhan dia, untuk masa depan dia, uangnya sudah di yayasanmu. Kemudian dibully terus, dibiarkan, tidak ada mencegahnya. Tidak hanya mencegahnya, kamu umumkan buat ini, buat itu, kamu permalukan dia. Itu haknya Agus. Petisi ini adalah orang tidak tahu, tidak mengerti. Dia menganggap Agus ini penjahat. Uangnya itu petisi, ya. Uang 101,3 miliar itu udah di sana. Dalam ketakutan sebelum ada petisi ini. Jangan lagi kamu hanya itu kan si Novi takut. Sehingga dia takut itu uang sudah di rekening dia. Dibuatlah seolah-olah saya di dukungan masyarakat. Tidak seperti itu. Mengerti hukum nggak sih? Tahu nggak kalau orang transfer donasi tanah sukarela? Kecuali mungkin satu orang di atas 100 juta atau dia pegawai negeri, aparatur negara, ini kan orang miskin, orang buta, orang yang penuh penderitaan, yang teraniaya, dizolimin, kriminal, matanya disiram air keras, buta, tidak bisa melihat. Yang petisi ini harus kita kasih pelajarin, ya Tuhan, hukum ini orang memberi petisi-petisi nggak benar ini, ya. Tapi sebelum kau hukum, mudah-mudahan mereka dengar omongan saya, mudah-mudahan mereka sadar dan berubah. Farhad Abbas juga menanggapi pernyataan dokter sebelumnya yang merespon tentang pernyataan Agus Salim dan keluarganya terkait pengobatannya di RSCM menggunakan BPJS yang tidak bisa diubah ke eksekutif atau bayar mandiri menggunakan uang donasi. Dokter tersebut menilai justru pernyataan Agus dan keluarganya seperti memojokkan pihak RSCM. Namun Farhad Abbas mengklarifikasi bahwa dokter tersebut berkomentar demikian karena dipanas-panasin. Dan dokter tersebut tidak mendengar pernyataan Agus secara langsung, melainkan melalui penanya. Farhad berharap agar dokter di RSCM tidak terpancing diadu domba dengan pernyataan seperti itu. Farhad mengklarifikasi bahwa memang bukannya sulit untuk mengganti pasien reguler menjadi eksekutif, namun ketika itu tidak ada dokter yang bisa menangani Agus, sehingga posisi Agus saat itu pun terjebak. Bahkan Farhad melihat bahwa semua hal tidak benar soal Agus yang kini menyeruak ke publik adalah diduga akibat perbuatan zolim Novi terhadap Agus. Iya, di sini saya cuma menjelaskan tentang bagaimana proses dari BPJS ke eksekutif ya. Saya nggak ngomongin masalah donasi ya. Jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau di situ ada pernyataan RSCM malah nggak bisa RSCM itu tidak bisa tidak membolehkan beliau atau Agus itu mengubah dari BPJS ke eksekutif. Sedangkan yang saya tahu dimanapun rumah sakit, karena saya di bagian medis ya, dari saya di Aceh, di Kalimantan, sampai saya pun sekarang di Medan, itu nggak ada yang namanya rumah sakit menolak pasien umum atau menolak pasien eksekutif. Dokternya itu dipanas-panasi, dokter, tolong jangan dikompor, jangan tersinggung, nggak akan runtuh tuh rumah sakit Cipto, ya. Oke dokter,
Jangan lagi kami marah, jangan digituin, jangan ngikutin Novi dokter. Dilurusin aja nih orang, kalau orang cacat salah ngomong. Kan lu gak dengar dari orang itu ngomongnya, dengarnya kan dari yang menyampaikan kan. Oke Bu Dokter, hati-hati ya, kamu sembarang ngomong gak kembali luruskan, saya cari kamu dan saya buat somasi, kamu saya tegur sebagai pembuat kegaduhan. Boleh saya katakan bahwa Novi tahu itu gak bisa disembuhkan lagi. Dari awal kalau dia tahu, kenapa gak bilang aja, kami cuma butuh uang 200 juta, habis itu kami gak tanggung jawab lagi, kasih langsung ke Agus. Selesai. Kenapa lu bikin seolah-olah cepet-cepet Agus mau berobat di sana, tiba-tiba Agus kan memang dari awal dia di rumah sakit Cipto. Tiba-tiba dia yayasan BPJS, lu diem, lu tersinggung sama istrinya, lu omongin. Gak enak lo dikasih 1,5 miliar tapi ke BPJS, itu kan mempermalu, membuat orang marah sama Agus. Ya kalau Agusnya digituin kan kasihan loh, dia orang buta, kalau salah kan diluruskan, diperbaiki dikit. Tuh uang udah di kamu kok, uang di kamu Novi, uang di kamu 1,3 miliar. Aku tuh kalau bicara begini nih marah banget saya kalau orang buta yang zolim. Orang buta itu gak akan mati, kelaparan, banyak membantu. Dilepas di jalan sendiri pun masih membantu. Gak usah ada Novi juga, dia akan hidup kok. Justru dia didatangin. Justru kau dapat uang yayasanmu gara-gara orang buta ini. Buka aja di audit itu, berapa uangnya. Farhad Abbas juga merespon komentar artis Emma Waroka dan selebgram John LBF yang juga sempat mengomentari kasus ini, di mana keduanya terkesan memojokkan Agus Salim. Farhad Abbas menyayangkan pernyataan Emma Waroka dan John LBF yang justru berpihak kepada Novi, dan John LBF yang menilai langkah Agus membawa kisruh ini ke ranah hukum sebagai langkah yang keliru bahkan jahat. Farhad justru menuding balik Emma Waroka dan John LBF sebagai pihak yang jahat karena tega terhadap orang yang menderita buta akibat kejahatan justru dipojokkan lagi. Karena menurut Farhad Abbas, kondisi sekarang menjadi rimut hingga berujung kisruh justru akibat ulah Novi. Ini mata malah gak dibener-benerin, gak diapa-apain. Operasi plastiknya juga kagak. Kan ada tuh yang bekas ini, tangannya juga semua itu. Ya gunakan dong sebaik-baiknya. Gus, hati-hati. Jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu. Karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Ini saya sarankan Agus cabut aja LP-nya biar Agus gak repot bolak-balik ke kantor polisi. Lebih baik Agus fokus ke kesehatannya Agus. Saya sih kepengennya baik-baik aja, berdamai, tabayun sama Teh Novi. Agus cabut laporan, terus ketemu, salam-salaman. Terus nanti Teh Novi urusin pengobatan Agus melalui yayasannya Teh Novi. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Jahat kalian semuanya. Semuanya bilangin nama John sama siapa nama itu? Waroka itu bilang hati-hati kamu ngomong ya. Nggak ada gunanya, kamu terkenal hanya untuk menghujat orang buta. Yang nggak bikin simpel nih yang yayasan itu, bukan Agus. Agus mah hari ini, dia nggak ke rumah sakit yang mahal itu kok. Dia ke rumah sakit Cipto dan dokter-dokter rumah Cipto. Jangan diadu domba ya. Kenapa? Ya memang bukan nggak sulit. Dia dikasih uang banyak, nggak ada yang rawat, nggak ada dokter. Urusnya masih keluarga. Terjebak loh dia ini, ngerti nggak? Udahlah, masyarakat berhentilah menghujat Agus. Udah uangnya juga nggak di dia kok. Kebetulan kalian dapat sekarang adalah seorang manajer yang pinter gitu, yang mungkin kelihatannya buta, bisa kalian injak-injak, bisa kalian bersujud-sujud, tapi dia juga punya otak. Dia tahu mana benar, mana pengacara yang benar, mana pengacara pembela kaum lemah. Saya apresiasi terhadap Pak Kamarudin Simanjuntak, pahlawan orang lemah juga. Menurut saya dia lebih hebat dari saya. Tapi ketika dia satu pendapat dan satu persepsi dengan saya menyatakan gua nggak kesendirian lagi. Mengejutkan, Farhad Abbas belak-belakan sebut sikap Novianti Pratiwi zalim kepada Agus Salim. Lantas benarkah kondisi kesehatan Agus Salim semakin menurun dan alami depresi akibat dihujat netizen di tengah kisruh donasi 1,5 miliar rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kondisi Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya, kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah matanya hancur dan masih terasa sakit hingga perih, kini ia juga dihujat netizen akibat kisruh uang donasi 1,5 miliar dengan Novianti Pratiwi yang menggagas penggalangan donasi untuk Agus. Kondisi kesehatan Agus yang kian menurun bahkan mengalami depresi, belum lagi ia merasa tersiksa karena orang tua dan keluarganya ikut terkena imbasnya. Hal itu disampaikan Agus Salim dan istrinya Emily saat ditemui secara eksklusif oleh tim Intense Investigasi saat berobat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat kemarin. Diungkapkan pula bahwa efek penyiraman air keras pada area mata dan hidung Agus rupanya berefek terjadinya penyakit komplikasi ke saluran pernapasan. Menurutnya, kondisi kesehatan Agus juga dipicu oleh hujatan netizen, di mana Agus juga selalu meminta kepada istrinya untuk dibacakan hujatan-hujatan dari netizen tersebut yang diarahkan kepada keluarganya sebagai efek kisruh donasi 1,5 miliar rupiah tersebut. Ini habis nemenin suami kontrol ke polipulmologi bagian TB-nya. Tadi sih katanya positif kena TB ya. Jadi nanti ada pengobatan dulu selama 2 minggu rutin minum obat. Setelah 2 minggu nanti cek darah dulu. Terus 14 hari kontrol lagi gitu kata dokter. Kalau ngedrop iya sih, soalnya kan di panas dingin ya, demam terus gitu. Agus Dengar yang dirasain apa sih Gus? rasain apa? Yang Agus rasain sekarang apa? Agus merasakan apa saat ini? Panas. Terus? Panas dingin gitu. Demam. Habis minum obat paracetamol. Kelamaan nunggu ya Gus ya, nunggu obat ya. Ya. Ya rame, katanya nggak apa-apa ya Gus ya. Hari ini kontrol kedua dan tadi udah dijelaskan dari saudara Elmi, istrinya Mas Agus, katanya jadi sekarang merembet ke TB ya, paru, karena kan memang THT ya, jadi telinga, hidung, tenggorokan udah pasti, kalau satu kena pasti kena semuanya di terbawa-bawa gitu. Dan nanti mungkin setelah ini ada kontrol lagi yang ketiga ya, 10 hari kemudian ya, 2 minggu, sekitar 2 minggu lah. Nanti kontrol lagi, dilihat kalau hasilnya bagus, Agus bisa langsung operasi. Dan untuk saat ini keadaan Agus, dia demam, dia nggak kuat hari ini karena kalau bawa keluar penyakit apa sih, pedih, panas gitu kan. Matanya kan selalu keluar air, nggak kuat gitu. Dan ini tadinya kita mau ada pertemuan lagi, cuma kita cancel karena Agus udah nggak kuat lagi. Demam dia dari tadi tidur aja, tepar dia. Terus ya, aku sih nggak mau dirawat. Aku belum mau dirawat, katanya dia mau di rumah aja dulu. Terus ya, aku tetap semangat kan? Semangat ya. Iya gitu, panas dingin, terus dia juga agak depresi. Kalau diajak ngomong pun kayak nggak mau gitu buat jalan. Kita juga bingung mau ngapain, paling ya kita cuma bisa ngasih paracetamol buat menyemangati dia. Sampai agak mendingan, tadi agak mendingan ya bisa sih. Depresi karena apa nih Kak? Ya, karena dia dengar berita-berita lah yang memang lagi beredar begitu. Mana ya, orang dia suka nanya gitu kan, kalau nggak dijawab pun dia nyari
Agus juga mengaku merasa sangat sedih karena dirinya berharap dengan mengembalikan uang tersebut kepada Novi, ia dan keluarga seharusnya sudah tidak lagi mendapat hujatan dari netizen. Ya, Agus memang ingin agar kisruh donasi ini bisa cepat selesai. Selain karena kisruh ini membuatnya mengalami depresi, juga keluarganya sampai stres dan jatuh sakit. Agus saat ini ingin bisa lebih fokus dengan kesehatannya dan mengurus pengobatan dirinya. Apalagi kondisi kesehatan Agus juga kini mengalami komplikasi termasuk kepernapasan. Selain itu, Agus juga menyatakan terima kasihnya kepada Farhad Abbas yang telah membelanya. Bahkan juga sampai terkena hujatan dari netizen karena telah menolong dirinya. Gus pengen nggak sih Gus selesai dan Agus bebas dari semua. Pengen banget. Itu yang Agus kepengenin. Dia kan udah melakukan kondisi, udah begitu, ya udah jangan lagi. Terus juga juga komen-komen yang untuk menggugat keluarga Agus lagi. Agus kepengen gitu aja sih Mbak. Minta tolong Agus Mbak gitu ya. Minta tolong itu aja sih. Kepengennya jangan lagi lah gitu. Karena membuat Agus tuh stres, depresi gitu ya. Kalau Mbak pun udah mengembalikannya untuk melakukan kondisi itu ya nggak apa-apa, Agus ikhlas. Kan Mbak yang membantu Agus pun dari awal. Mungkin Agus belum pantas mendapatkan itu semua, ya silahkan apapun Mbak lakukan itu yang terbaik mungkin buat Agus gitu juga sih gitu. Terima kasih. Agus penasaran soal kondisi istri Agus tuh abah, emak tuh memang benar-benar nggak stabil gitu. Kadang Agus tanyain kenapa, kadang dia nangis nggak bisa tidur. Kalau istri, kalau mama badannya sampai lemes, tadi malam juga dibawa ke rumah sakit. Kalau abah juga sama, ya tegar-tegar nggak kuat lah. Walaupun dia bilang udah biarin aja berita-berita kayak gitu, katanya nggak usah ditangkap, kan udah hilang gitu katanya. Ya Agus ya tahulah rasanya gimana. Kalau Agus sih nggak apa-apa, kalau Agus bilang berita itu silakan dihujat gitu. Kenapa harus dipermasalahkan ini terus buang, terus dipermasalahkan? Agus tuh pengennya tuh masalah itu gimana pengobatan Agus yang terbaik, dah itu aja sih. Bebas dari semuanya ya Agus. Bebas dari semuanya. Agus pengen fokus berobat, pengen sembuh, udah itu aja. Udah nggak mau yang niko-niko lah. Gitu kan dari kemarin juga aku bilang kayak gitu. Karena bukan apapun tuh di sosmed kemarin penuh semuanya. Apalagi itu dari awal kayak kemarin. Pak Farhad yang luar biasa. Pak Farhad dan bisa-bisa cara Agus. Begitu juga keluarga Agus, tapi Pak Farhad tetap model Agus. Terima kasih Pak Farhad. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.